Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Pengertiannya, algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Algoritma greedy membuat keputusan berdasarkan pilihan yang ada sekarang, tidak melihat pilihan yang akan muncul kemudian. Karena itulah, algoritma greedy dikategorikan dalam algoritma yang berpandangan pendek dan tidak dapat diulang karena keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Padahal, dalam permasalahan optimasi terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Namun begitu, algoritma ini tetap merupakan pilihan utama untuk permasalahan yang sederhana, karena ini merupakan metode yang paling cepat dibanding metode yang lain dan dapat memberikan solusi hampiran atau aproksimasi terhadap nilai optimum yang diinginkan, serta hasil yang diberikan masih merupakan solusi yang layak. Algoritma yang termasuk ke dalam tipe algoritma greedy antara lain kode Huffman, algoritma Dijkstra, algoritma Prim, dan algoritma Kruskal. Yang ketiganya digunakan dalam menyelesaikan permasalahan optimasi pada graf. Algoritma greedy, algoritmanya yaitu pertama, kelompokkan semua jalur atau edge, lalu langkah kedua, pilih jalur yang terpendek, kemudian masukkan ke dalam himpunan solusi. Dan yang ketiga, apakah sudah ada n jalur pada solusi? Jika tidak, ulangi langkah kedua. Selanjutnya, ini merupakan kode program algoritma greedy. Selanjutnya yaitu analisis algoritma greedy. Di sini langkah pertama yaitu pilih tepi 7 sampai dengan 6. Di sini tidak ada siklus yang terbentuk. Lalu yang kedua pilih tepi 8 sampai 2 dan tidak ada siklus yang terbentuk. Lalu kemudian yang ketiga pilih tepi 6 sampai 5 dan tidak ada siklus yang terbentuk. Lalu lanjutkan dengan memilih tepi 0 sampai 1 dan tidak ada siklus yang terbentuk. Dan selanjutnya pilih tepi 2 sampai 5, tidak ada siklus yang terbentuk. Lalu pilih tepi 8 sampai 6 karena termasuk hasil tepi ini dalam siklus. Maka buanglah. Pilih tepi 2 sampai 3, tidak ada siklus yang terbentuk. Lalu lanjutkan dengan memilih tepi 7 sampai 8. Karena terdapat siklus yang terbentuk, maka buanglah tepi 7 sampai 8. Lalu pilih tepi 1 sampai 2, karena termasuk hasil tepi ini dalam siklus, maka dibuanglah. Lalu pilih tepi 3 sampai 4, tidak ada siklus yang terbentuk. Dan ini merupakan hasil akhir dari algoritma greedy. Karena jumlah tepi termasuk sama dengan V-1, algoritma berhenti di sini. Sekian penjelasan saya tentang algoritma greedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Necia Rahma Putri, NPM 1517051007. Berikut saya akan menjelaskan tentang dinamik programming. 1. Pengertian. Pemrograman dinamis atau dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan stage sedemikian rupa sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Penyelesaian persoalan dengan pemrograman dinamis ini akan menghasilkan sejumlah berhingga pilihan yang mungkin dipilih. Lalu solusi pada setiap tahap-tahap yang dibangun dari solusi pada tahap sebelumnya. Dan dengan metode ini kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Berikut adalah kode programnya. Berikut output programnya. 3. Analisis algoritma. Contoh. 1. Biarkan simpul sumber yang diberikan menjadi 0. Menginisialisasi semua jarak tak terbatas, kecuali jarak ke sumber itu sendiri. Jumlah total simpul dalam grafik adalah 5, sehingga semua ujungnya harus diproses 4 kali. 2. Misalkan semua H diproses dengan urutan sebagai berikut. Dalam kurung B, E, dalam koma, DB, koma, BD, koma, AB, koma, AC, koma, DC, koma, BC, koma, ED. Kita bisa mengikuti jarak ketika semua tepi diproses pertama kali. Baris pertama ditampilkan jarak awal. Baris kedua menunjukkan jarak ketika tepi B, E, DB, BD, dan 3. Iterasi pertama menjamin untuk memberikan semua jalur terpendek yang paling banyak satu tepi panjangnya. Kami mengikuti jarak ketika semua tepi diproses untuk kedua kalinya, atau baris terakhir menunjukkan nilai akhir. Iterasi kedua menjamin untuk memberikan semua jalur terpendek yang paling banyak dua ujungnya panjangnya. Algoritma memproses semua sisi 2 kali lagi. Jarak diminimalkan setelah iterasi kedua, sehingga iterasi ketiga dan keempat tidak memperbarui jarak. Analisis. Seperti masalah pemrograman dinamis dan lainnya, algoritma menghitung jalur pendek dengan cara bottom up. Ini pertama menghitung jarak terpendek untuk jalur terpendek yang kemudian paling banyak satu tepi di jalan. Kemudian, ia menghitung jalur terpendek dengan tepi 2 paling depan dan seterusnya. Setelah iterasi loop keluar, jalur terpendek dengan paling banyak ujung yang dihitung. Untuk catatan, 1. Bobot negatif ditemukan pada berbagai aplikasi grafik. Misalnya, alih-alih membayar biaya untuk jalan, kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan jika kita mengikuti jalannya. 2. Bellman Ford bekerja lebih baik atau lebih baik daripada Descartes
S. Untuk sistem terdistribusi tidak seperti di Crash, di mana kita perlu menemukan nilai-nilai minimum dari semua simpul. Di Bellman-Ford, tepi dianggap satu persatu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika, NPM 151705139. Ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra's. Yang pertama yaitu pengertiannya. Algoritma Dijkstra's adalah salah satu metode untuk memecahkan masalah pencarian rute terpendek. Algoritma ini biasanya diterapkan pada sebuah aplikasi pencarian rute jalan yang terdekat dari suatu daerah ke daerah lainnya. Untuk bisa menetapkan algoritma ini dibutuhkan beberapa data yang harus disiapkan, yaitu satu, beberapa titik atau simpul atau daerah yang bisa dijangkau secara langsung dan juga jarak antar mereka. Yang kedua, titik, simpul, daerah awal. Yang ketiga, titik atau simpul atau daerah tujuan. Ini adalah kode programnya. Ini adalah kode programnya. Yang kedua yaitu analisis algoritma. 1. Buat set pohon terpendek yang melacak simpul yang termasuk dalam pohon jalur pendek, yaitu jarak minimum dari sumber yang dihitung dan diselesaikan. Awalnya himpunan ini kosong. Tetapkan nilai jarak ke simpul pada grafik masukkan. Inisialisasi semua nilai jarak sebagai infinite. Tetapkan nilai jarak sebagai 0 untuk simpul sumber sehingga dipilih terlebih dahulu. Yang ketiga, sementara SPT set tidak mencakup semua simpul, pilih semua simpul untuk tidak simpul U untuk tidak dapat di set SPT set. N memiliki nilai jarak maksimum. Yang D, sertakan kamu ke SPT set. Yang C, perbarui nilai jarak dari semua simpul yang berdekatan dengan U. Untuk memperbarui nilai jarak iterasi melalui semua simpul yang berdekatan untuk setiap vertex yang bersalah V jika jumlah nilai jarak U dari sumber dan barat FG U kali V kurang dari jarak V, maka perbarui jarak V. Set SPT awalnya kosong. Pada lihat gambar di atas. Set SPT awalnya kosong dan jarak yang ditugaskan ke simpul adalah 0, INS, 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 di mana INS menunjukkan 4 di atas. Pilih vertex nilai jarak minimum dan belum termasuk dalam SPT atau tidak di SPT set. Sudut 1 diketik dan ditambahkan ke SPT set. Jadi SPT set sekarang menjadi 0,1. Pilih vertex dengan nilai jarak minimum yang belum termasuk dalam SPT atau tidak di SPT set. Vertex 7 diketik. Jika SPT set sekarang menjadi 0,1,7, perbarui jarak dari simpul yang berdekatan dari 7. Nilai jarak vertex 6 dan 8 menjadi terbatas 15 dan 9 masing-masing. Pilih vertex dengan nilai jarak minimum dan belum termasuk dalam SPT, tidak di SPT set. Vertex 6 diketik, jadi SPT set sekarang menjadi 0176. Kita ulangi langkah di atas seperti sampai di SPT set tidak menyertakan semua simpul grafik yang diberikan. Akhirnya kita mendapatkan shortcut tree SPT berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Feranita, NPM 15170510002. Di sini saya akan mendemokan program untuk tugas akhir mata kuliah analisis algoritma.
Nah, yang pertama yaitu algoritma greedy. Nah, di mana algoritma greedy ini adalah jenis algoritma yang menggunakan pendekatan menyelesaikan masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nah, di sini adalah merupakan kode programnya dengan menggunakan bahasa C++. Terdapat 307 baris. Nah, selanjutnya yaitu kita build dan running. Nah, ini adalah hasil runningan dari programnya. Contoh singkatnya dari algoritma greedy. Yang selanjutnya yaitu algoritma dinamik. Algoritma ini yaitu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah sedemikian rupa sehingga solusi dalam permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ini adalah kode programnya dari algoritma dinamik ini. Sama seperti dengan algoritma greedy tadi, di sini menggunakan bahasa pemrograman C++. Contoh singkat dari programnya ini ada 147 baris. Selanjutnya di bullet dan di running. Nah, adapun hasilnya yaitu vertex distance from source-nya tt 0n1, tt 1 min n2, tt 2n3, tt min 2n4 dan tt 1n. Yang selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Di mana algoritma Dijkstra ini adalah salah satu metode untuk memecahkan masalah pencarian rute terpendek. Ini adalah salah satu contoh dari kode program dengan menggunakan algoritma Dijkstra yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Dari contoh kami ini terdapat 168 baris dengan menggunakan bahasa C++. Selanjutnya yaitu kita build dan di run. Nah, ini adalah hasil runningannya. Mana vertexnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan distance from source-nya, jaraknya atau rute terpendeknya yaitu 0, 4, 12, 19, 21, 11, 9, 8 dan 14. Baiklah, saya rasa cukup itulah tadi hasil dari demo program beberapa algoritma yang dari kelompok kami, yaitu algoritma greedy, dinamik, dan Dijkstra. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.